Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, mari kita belajar tentang konsep pembagian pecahan. Adapun KD yang kita pelajari adalah KD 3.2, menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Untuk indikatornya 3.22, melakukan pembagian pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat melakukan operasi pembagian pecahan biasa, campuran, dan desimal. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, mari kita ingat lagi tentang cerita Siti yang membuat kue kembang goyang. Pembagian sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan kembali pada saat Siti membantu ibu membuat kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan tepung 0,2 kg atau 1/5 kg. Persediaan tepung di rumah Siti 24/5 kg. Berapa adonan yang dapat dibuat? Untuk menghitungnya, kita dapat melakukan konsep pembagian pecahan. Anak-anak, mari kita ingat kembali tentang pembagian merupakan bentuk pengurangan berulang sampai habis. Sebagai contoh, 4 dibagi setengah, maka 4 dikurangi setengah sampai habis, sebanyak 8 kali. Jadi 4 dibagi setengah hasilnya adalah 8. Anak-anak, mari kita belajar tentang konsep pembagian pecahan. Bentuk pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian atau perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. 2/5 dibagi 2/5 hasilnya adalah 1. Hal ini akan sama dengan 2/5 dikali 5/2, hasilnya juga 1. Kebalikan suatu pecahan apabila dikalikan sama dengan 1. Kita perhatikan antara konsep pembagian dengan konsep perkalian kebalikan dari pembagian, hasilnya adalah sama. Maka diperoleh A/B dibagi C/D sama dengan A/B dikali D/C. Anak-anak, sebagai contoh pada pembagian pecahan biasa, 3/4 dibagi 3/8. Berapakah hasilnya? Maka kita ingat kembali bahwa membagi sama saja dengan mengalihkan dari kebalikan bilangan pembagi tersebut. 3/4 dibagi 3/8 hasilnya sama dengan 3/4 dikalikan dengan 8/3. Ingatlah kembali tentang cara menyederhanakan bilangan pecahan pada perkalian. Kita perhatikan baik-baik bagian pembilang dan penyebut yang akan kita sederhanakan. Dari pecahan tersebut, maka 4 dan 8 dapat disederhanakan menjadi 1 dan 2. Sedangkan 3 dan 3 dapat disederhanakan menjadi 1 dan 1. Maka diperoleh perkalian yang lebih sederhana, 1 dikali 2 per 1 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Jadi 3/4 dibagi 3/8 hasilnya adalah 2. Bagaimana bila pembagian pecahan campuran? Sebagai contoh, 1/6 dibagi 1/4 hasilnya adalah titik-titik. Maka bila ada pecahan campuran, harus kita ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa.
1/6 dibagi 1/4 kita ubah jadi pecahan biasa semua menjadi 7/6 dibagi 1/4. Kemudian kita ubah bentuk pembagian menjadi perkalian. Ingat, pembagian sama saja mengalihkan dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Maka diperoleh 7/6 kali 4/1. Kita lihat bilangan yang dapat kita sederhanakan. Antara 6 dan 4 dapat disederhanakan menjadi 3 dan 2. Maka diperoleh 7 kali 2 per 3 kali 1. Hasilnya adalah 14/3. Atau sama saja dengan 42/3. Jadi 1/6 dibagi 1/4 hasilnya adalah 42/3. Untuk pembagian pecahan desimal ada dua cara. Untuk cara yang pertama sebagai contoh 1,75 dibagi 0,25 hasilnya titik-titik. Maka dapat kita selesaikan bila ada pecahan desimal dapat diubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Maka diperoleh 1,75 dibagi 0,25 sama dengan, ingat dua angka di belakang koma artinya per 100. 175/100 dibagi 25/100. Kemudian kita ubah pembagian menjadi bentuk perkalian. Ingat, pembagian sama saja dengan mengalihkan kebalikan dari pecahan pembagi. Hasilnya 175/100 dikali 100/25. Dapat kita sederhanakan antara 100 dan 100 menjadi 1 dan 1. Kemudian ada lagi yang dapat disederhanakan yaitu antara 25 dan 175 menjadi 1 dan 7. Maka diperoleh 7 kali 1 per 1 kali 1. Hasilnya adalah 7. Jadi 1,75 dibagi 0,25 hasilnya adalah 7. Untuk cara yang kedua pada pembagian pecahan desimal yaitu 10,65 dibagi 0,5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Apabila kita menggunakan cara porokapit atau cara pembagian bersusun, maka pembagi harus bilangan bulat. Oleh karena itu, kita samakan peubah perkaliannya dengan pembagi. Pembaginya adalah 0,5, maka supaya menjadi bilangan yang bulat, kita kalikan dengan 10. Begitu pula dengan yang dibagi, kita kalikan dengan 10. Maka diperoleh 106,5 dibagi 5. Kita selesaikan dengan pembagian bersusun. 106,5 dibagi 5. Kita bagi bilangan yang awal terlebih dahulu. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. 2 kali 5 10, kita kurangkan hasilnya 0. Kita turunkan angka 6. 6 dibagi 5 hasilnya 1. 1 kali 5 5, kita kurangkan 6 dikurangi 5 hasilnya 1. Kita turunkan koma dan angka 5. Karena terdapat koma, maka hasil pembagiannya pun terdapat
koma. Kita hitung, abaikan saja angka komanya. Kita hitung 15 dibagi 5, hasilnya adalah 3. 3 dikali 5 hasilnya 15. Kita kurangkan sehingga menjadi 0. Jadi 10,65 dibagi 0,5 hasilnya adalah 21,3. Nah anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Ibu akhiri sekian. Jangan lupa perbanyak soal latihan pembagian pecahan. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.